Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya dengan saya Teknisi Musafir. Bagaimana kabar sobat-sobat Teknisi Musafir? Mudah-mudahan selalu baik-baik saja ya. Oke, di konten kali ini memenuhi request ya sobat-sobat semua. Di konten sebelumnya saya sudah pernah share ya bagaimana cara backup ROM di chipset MTK. Nah, di konten kali ini saya ingin berbagi pengalaman. Tentunya ini menggunakan tool gratisan ya sobat-sobat semua. Jadi sebelum kita masuk ke pokok pembahasan, di sini saya akan jelaskan ya manfaat-manfaat untuk backup ROM ya. Nah, untuk chipset Qualcomm ini saya di sini itu akan coba ya brand tipe Xiaomi. Nanti selanjutnya ya untuk Oppo atau Vivo ya. Yang penting satu-satu intinya. Jadi manfaat backup ROM yang pertama itu untuk menganalisa apabila atau untuk meminimalisir ya apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ketika ingin melakukan proses flashing. Sebagai contoh, saya ingin flash HP Xiaomi Note 5 ini, Redmi 5 ya. Lalu belum tentu firmware yang saya download itu tested ya, namanya download di Google. Nah, untuk pemula itu sangat diwajibkan backup dulu ROM bawaannya, dimana ketika kita apes ya, ketika selesai flash kok HP malah bootloop ataupun mati total. Nah, kita punya backupannya. Itu manfaat dari backup ROM. Jadi di sini nanti kita akan belajar bagaimana read partisi dan backup partisinya ya. Beda dengan file dump ya. Kalau file dump sobat-sobat semua itu harus mempunyai UV. Karena file dump adalah file yang sifatnya itu untuk IC MMC ya. Jadi untuk memasukkan file dump ke memori MMC atau ke IC MMC itu wajib punya tool ori ya seperti UV. Makanya di sini saya belum share ya untuk file dumpnya. Karena banyak mengingat subscriber Teknisi Musafir itu sebagian besar belum punya UV. Ya nanti minimal dengan subscribe yang sudah ditentukan, insya Allah kita akan belajar ya untuk tool-tool orinya ya. Oke, kita sekarang akan masuk ke pokok pembahasan. Yang pertama perlu diperhatikan. Jadi kita akan read partisi dan backup partisinya atau backup ROM-nya itu menggunakan mode EDL karena untuk chipset di sini brand yang akan saya eksekusi atau backup ROM-nya itu chipsetnya Qualcomm. Jadi metode yang dipakai itu EDL. Bagi yang udah UBL tidak perlu test point. Tetapi bagi yang belum UBL wajib test point. Nah, kebetulan HP user ini itu belum unlock bootloadernya. Jadi bisa di backup ROM melalui metode EDL. Dan ingat, backup ROM itu tidak berbahaya. Ingat ya. Jadi nanti aduh mas, kalau ada HP user saya backup bagaimana? Apakah berbahaya? Tidak ya, tidak berbahaya. Justru apabila ada servisan sampean ya untuk yang pemula itu telaten backup ROM-nya. Karena download dari Google dan backupan asli HP hidup itu sangat berbeda sekali. Jadi sangat recommended ya file backupan daripada download di Google. Ya tentu kalau di Google itu memang sudah 100% diuji dan ada tutorialnya. Tetapi bagi yang belum tahu lebih baik backup. Jadi dapat servisan ini apabila bisa di backup dengan tool gratisan silahkan backup. Simpan suatu saat itu pasti akan terpakai. Oke lah, mungkin itu saja ya awalannya ya untuk penjelasan sedikit tentang
backup room ya. Sekarang kita bongkar dulu HP-nya, karena kita akan melakukan metode test point ya, agar driver Qualcomm itu terdeteksi di toolnya. Nah, untuk test point di Redmi 5A ya, itu ini ya sobat-sobat semua, pin nomor 1 dan 2 dari bawah. Nah, ini adalah test pointnya ya. Lalu sekarang kita fokus ke PC ya sobat-sobat semua. Silahkan download Miracle Thunder ya, versi 282 atau Mbak Mira. Itu fiturnya itu sangat recommended sekali untuk pemula ya, meskipun itu tool gratisan. Silahkan di download, nanti linknya akan saya sertakan di deskripsi. Dan tool ini sudah lama sekali ya saya upload ya. Nah, ini kita buka untuk Mbak Miranya. Sebelum dibuka atau kita sambungkan ke Mbak Mira, kita buka dulu device manager ya, untuk mengetahui notifikasi terkoneksinya driver Qualcomm. Kita klik ini ya, device manager, lalu port. Nah, ini apabila driver Qualcomm itu sudah terhubung dengan baik ke PC di sini, maka akan tertera ya, atau nampil EDL ya, mode 9008 akan nampil. Nah, caranya ini perhatikan baik-baik untuk pemula, karena ini orang satu ya, jadi agak susah ya, kita pelan-pelan saja ya. Nah, kita shotkan dulu, seperti ini caranya. Kita shotkan dulu untuk pinnya, lalu kita hubungkan ya USB nya sampai di PC terdeteksi. Nah, itu bisa dilihat ya, USB Q dia loader 9008. Nah, ini sudah terdeteksi. Jadi Qualcomm untuk mode 9008 sudah pasti terdeteksi atau sudah positif terdeteksi. Kita minimize, lalu kita kembali lagi ke Tante Mira ya. Nah, ini Tante Mira sudah tampil. Lalu yang pertama, kita masuk ke tab Qualcomm, pilih RAID format atau flash. Biarkan ini universal ya, nanti akan terdeteksi secara auto, tidak masalah. Kita scan portnya. Nah, ini kita klik bagian portnya. Nah, berarti ini belum terhubung dengan baik ya sobat-sobat semua, karena di sini itu portnya belum terhubung. Coba kita ulang ya. Jadi di device manager itu sudah terhubung, tetapi di toolnya itu belum terhubung. Nih, kita masuk device manager lagi, kita cabut saja. Nah, ini kita pasang lagi baterainya. Kita sekarang test point lagi. Jadi silahkan diulang-ulang ya, apabila koneksi atau driver itu belum terhubung dengan baik ya, antara HP yang akan kita eksekusi dan PC itu belum terhubung dengan baik. Silahkan diulang-ulang. Dan wajib install dulu driver Qualcomm ya. Oke, caranya sama, kita shotkan. Nah, ini sudah tampil ya sobat-sobat semua. Lalu sekarang kita buka Mbak Miranya lagi. Jadi hal wajar ya apabila kita mensinkronisasikan ya antara HP dan PC melalui driver chipset yang HP yang akan kita eksekusi, itu ya wajar apabila tidak langsung terhubung dengan baik. Jadi ya silahkan diulang-ulang saja, dengan catatan
driver Qualcomm-nya itu sudah terinstall, itu saja ya. Jadi kalau belum ya tentunya nggak bisa. Nah ini sudah tampil lagi ya. Kita klik bagian Qualcomm, lalu read format, coba kita scan portnya. Nah ini baru sudah mantap jiwa membahana ya. Nah ini Qualcomm USB sudah terdeteksi ya, 9008. Brand biarkan universal, model juga biarkan universal karena di sini sudah auto ya. Nanti dia akan mendeteksi tersendiri. Nah ini auto program juga dicentang. Lalu yang pertama dilakukan adalah read partition. Kita klik start. Nah ini sudah terdeteksi ya. Untuk CPU nya MSM ya, 8917. Untuk produknya Note 5 ya, brand Xiaomi. Semua terdeteksi di sini. Untuk read partition down ya. Nah inilah ya file-file yang ada di HP ini atau ROM yang ada di HP ini. Ini boleh sobat-sobat semua backup secara keseluruhan. Bagusnya ya, bagusnya itu backup secara keseluruhan kalau untuk metode restore ketika ingin melakukan flashing. Tetapi apabila bermasalah contoh di modem atau di wifi atau di recovery atau di boot, nah itu silakan centang sesuai kebutuhan saja ya. Atau di persis ya, untuk wifi itu silakan centang di file yang dibutuhkan saja. Tetapi saya sarankan untuk pemula itu silakan dicentang saja semua ya. Silakan centang saja semua. Nah untuk user datanya ini itu tidak perlu karena nanti data apabila itu HP milik orang lain, data seperti kontak, terus mungkin video atau foto yang ada di internal itu akan terbawa. Jadi ini tidak di checklist, tidak apa-apa ya. Nah sebagai contoh biar tidak memakan durasi waktu yang lama, di sini saya akan backup beberapa saja. Karena kalau semua itu membutuhkan waktu agak lama karena pasti itu bergiga lebih ya, 1 giga lebih lah. Intinya bergiga-giga. Itu ya. Nah sebagai contoh ini ya, tapi saya rekomendasikan untuk pemula silahkan checklist semuanya dan hilangkan saja user datanya. Sebagai contoh nih, sebagai contoh saya hilangkan dulu. Saya ingin backup modem, lalu nah ini modem 1, modem 2, ini urusan email ya, recovery contoh loh ini ya, boot, terus lagi ya sama user data lah contoh. Nah ini contoh, tapi saya sarankan untuk pemula backup semuanya ya, atau checklist semuanya. Setelah ini di checklist, kita pilih bagian red flash. Nah ini jangan lupa ya, kita pindah di bagian red flash, lalu kita klik start button. Nah di sini kita diwajibkan mau naruh di mana hasil backupan yang akan kita backup. Nah sebagai contoh saya taruh di desktop saja ya, lalu kita klik OK. Nah ini maka dia otomatis akan membackup ya file yang sudah kita centang tadi yang tersimpan nanti di desktop. Jadi kita tunggu saja prosesnya. Jadi kalau semua itu ya tentu bergiga-giga, tetapi pemula itu apabila yang belum paham setiap file step by stepnya, contoh file ini gunanya untuk ini, file ini gunanya untuk ini, nah itu lebih baik di backup saja semua. Karena setiap file atau partisi itu mempunyai fungsi masing-masing ya, seperti persis ya, file persis itu untuk eksekusi wifi bila terjadi error. Nah itu untuk modem, itu bisa untuk email ya. Untuk QCN ya, QCN itu bisa untuk read email itu. Nah ini proses ini user datanya itu kan lumayan tuh,
lumayan lama. Jadi kita tunggu saja ya sampai selesai semua. Jadi memang proses backup di HP Android itu ya sesuai dengan size ROM HP yang kita akan eksekusi gitu. Semakin biasanya semakin bagus HP itu dia biasanya semakin banyak juga ya file size-nya. Nah, jadi proses ini ditunggu saja ya sobat-sobat semua. Nanti akan kita sambung lagi ya. Soalnya kalau semuanya kita rekam itu akan memakan durasi waktu lama. Intinya step by stepnya saja ya. Oke, ditunggu saja ya. Nah, ini sudah proses sampai 99% ya. Dan di sini tertera notifikasi down ya. Saving program eMMC MBN down 0081 down. Nah, ini. Oke. Nah, tadi kan kita simpan di desktop ya. Nah, sekarang kita cari. Nah, inilah folder hasil backupan ya, yang sudah kita backup menggunakan Tante Mira tadi. Coba kita buka. Nah, ini recovery. Nah, ini program MMC nya ya. Ini raw programnya. Jadi apabila sobat-sobat semua melakukan backup menggunakan file atau tool Mira atau Miracle ya, ini untuk versi crack. Jadi untuk proses flashingnya itu juga silahkan gunakan Mira ya, atau Tante Mira atau Miracle. Nah, silahkan apabila ingin melakukan flashing, sobat-sobat semua tinggal klik di bagian flashing ini. Nah, di sini kan ada programmer ini itu isikan apa ya namanya itu, Firehose ya, Firehose, lalu raw program ya, raw program pasti ada ya, lalu path ya, path. Nah, ini kita checklist EDL tetap ya melalui metode EDL. Lalu kita klik start button. Hanya itu saja ya. Jadi intinya backup ROM itu sangat penting untuk pemula ya. Apabila ingin melakukan proses flashing itu lebih baik di backup dulu. Mungkin itu saja ya, step by step bagaimana cara backup ROM di HP Xiaomi khususnya untuk chipset Qualcomm. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Selamat mencoba. Tetap semangat ya untuk pemula, dan jangan pernah putus asa. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.